Halo gambar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artupida. Hari ini saya akan mereview gambar-gambar kalian yang sudah kalian kirimkan di Artu Review bagian 4. Dimana Artu Review bagian 4 ini saya men-challenge kalian untuk kalian mewarnai atau ngerender dari karakter gambar yang saya buat. Jadi saya mau gambar sebuah karakter, filenya berupa PSD yang saya share ke kalian untuk kalian render sendiri. Nah, buat kalian yang pengen render filenya, saya nanti mungkin coba tinggalkan di kolom komentar ya. Kalian bisa ambil filenya, terus kalian bisa mewarnai sendiri. Karena channel ini udah beberapa hari yang lalu saya akan nge-review gambar-gambar yang sudah kalian share di Instagram. Saya cukup kaget sekali dengan karya-karya yang udah kalian share ya di Instagramnya. Itu keren-keren banget. Saya kaget juga ternyata umat gambar ini sangat luar biasa ya. Challenge Artu Review 4 ini sebagai pembuka untuk nanti Artu Buburit ya. Di bulan puasa seperti biasa umat gambar pasti akan ada challenge Artu Buburit. Kalian bisa lihat di sini ya. Saya membuat sebuah muka yang saya render, saya kasih contoh kira-kira rendernya seperti ini dan saya kasih linknya untuk kalian download, kemudian kalian warnain sendiri. Nah, mari kita lihat karya-karya para umat gambar yang sudah mengirimkan ke Instagram lewat hashtag Artu Review 4. Lihat sendiri nih kalian, luar biasa ya, gambar-gambarnya keren-keren sekali. Ini ada yang mendahului Artu Review 4 zaman dahulu mungkin ya. Waktu itu ada Artu Review 1, 2, 3, terus ini 4 ya. Artu Review 1, 2, 3 nanti saya akan review lagi deh nanti ya. Video selanjutnya mungkin saya akan coba review satu-satu. Dan di sini kalian bisa lihat gambar kalian luar biasa keren-keren. Saya kaget juga hasilnya bisa ngeri-ngeri seperti ini ya. Nih kalian bisa lihat nih. Dari garis yang sederhana yang saya buat, kalian bisa di-render jadi seperti ini nih, luar biasa sekali. Tuh. Ngeri-ngeri kan? Dari Mas Teguh Kas. Ini Mas atau Bang nih. Ini rendernya matang sekali ya. Kelihatan banget memang sudah berpengalaman dan ini mantep banget rendernya. Dan seperti ini padahal cuma pakai brush bullet doang. Tapi penataan warnanya dan sebagainya ini keren sekali. Dari Guntur Pahlawan. Saya belum sebut yang pertama dari Ray 97. Nah, ini dia stylenya jadi saya ingat jadi kayak gaya-gaya Ghost in the Shell, warna-warnanya keren-keren. Terus ini ada dari Guntur Pahlawan. Wah, ini rambutnya benar-benar dirender satu-satu. Cukup melelahkan sebenarnya ngerender satu-satu gini ya. Temanya pink, bagus ngerendernya, cukup oke, mantap sekali. Nah, ini dari Hai Imjo. Ini sepertinya mungkin masih baru pemula dalam digital karena di sini kelihatan karakter garisnya ini masih sedikit kebingungan sepertinya. Tapi nggak apa-apa. Untuk karya pertama atau karya-karya awal ini menurut saya cukup baik sekali. Lanjutkan terus, banyakin berkarya. Nanti lewat tutorial-tutorial yang saya share, lewat ya challenge-challenge, semoga bisa membantu kalian ya. Terus ini dari Pan Kyojin. Saya agak pilek ya, sorry ya. Wah, ini gaya-gayanya coklat ya. Gaya-gaya kayak model-model Shingeki no Kyojin gitu-gitu ya. Mungkin karena namanya Pan Kyojin kali ya. Tapi ini cara render mukanya, lightingnya sudah cukup terlatih sepertinya. Lanjut terusnya. FTK Halulum. Wah, ini ada tai lalatnya. Efek-efek seperti ini cukup membuat karakternya jadi unik ya. Ini saya juga cukup terkejut bisa ditambahin tai lalat gitu. Jadi karakter yang berbeda juga. Rendernya cukup bagus, cukup halus dan mantap. Ini dari Wahyu Ariseno. Wah, ini udah ada signature-nya. Gede banget ya, tapi sebenarnya signature-nya nggak usah gede-gede sih, kecil aja. Atau signature-nya kalau misalnya pengen lebih nyatu tuh misalnya dibuat jadi anting-anting gitu ya. Signature itu tanda tangan atau tanda bahwa itu merupakan karya kita. Tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar. Lanjutkan. Nah, ini dari AI 426, masih belajar bang. Wah, nggak apa-apa, ini udah bagus banget ya. Sambil kalian belajar, kan itu dari garis yang saya berikan ke kalian kan sebenarnya itu kayak modal ya, modal untuk kalian bisa oprek-oprek, bisa kalian pelajari struktur layernya, struktur kepala manusia itu bagaimana. Ini jadi futuristik ya. RC Art Yosa, yang penting selesai. Wah, tapi yang penting selesai aja kayak gini ya. Ini lightingnya menurut saya ini lighting yang cukup susah. Buat saya ini lighting yang cukup susah. Kenapa? Karena lightingnya dari bawah. Kalau kita lihat dari lighting karakter yang lain yang dibuat biasanya antara dari atas atau dari samping atau bagaimana. Well done, cukup bagus mengeksekusinya. Ini keren banget. Lanjutkan. Sayangnya nggak ada signature-nya. Jadi kalau nanti misalnya ada yang nyolong, jadi nggak ketahuan nih. Gitu. Nanti buat kalian yang pengen nyoba-nyoba ini garisnya kalian mewarnai sendiri, silahkan kalian download di kolom komentar nanti atau di deskripsi saya kasih linknya untuk kalian download. Nanti kalau kalian mau share di Artu Review 4 terus kasih hashtag Artupida juga boleh. Umat gambar pokoknya harus selalu siap dengan challenge. Wah, ini gaya-gayanya agak sedikit gaya-gaya yang rough ya, yang kasar ya. Dari Nawart. Wah, ini warna-warnanya unik. Nah, kalian bisa lihat di sini masing-masing dari kalian tuh punya style yang unik-unik yang berbeda-beda ya. Dan nggak apa-apa, memang harus kayak gitu. Kita semua tuh sebenarnya punya style unik masing-masing yang bisa kita kembangkan lebih jauh sebenarnya.
tetap dijaga, tetap belajar terus, tetap kembangkan wawasan juga. Jadi jangan cuma fokus bikin style atau apa, tapi kita coba kembangkan apa yang kita punya. Karena style itu sebenarnya merupakan kumpulan dari pengalaman-pengalaman menggambar yang kita jalankan. Itu akan jadi style kita. Wah, ini stylenya unik juga lagi nih. Dari Slytherin. Wah, penggemar Harry Potter. Ngerender line art, susah gampang. Tapi ini oke, sini ada tanda tangannya Rere. Kok namanya Rere tapi namanya Slytherin. Warnanya bagus, saya suka. Dan rambutnya oke lah. Lightingnya ini cukup bagus sekali. Matang banget. Lanjutkan terus berkarya, pokoknya tetap bikin. Ini cukup bagus. Terus dikasih kayak efek-efek glitch. Kalau kalian perhatikan di sini nih ada efek glitch nih. Efek glitch itu kayak filmnya itu kayak bergeser. Jadi kayak ada sedikit meleset gitu. Ini kalian bisa perhatikan di sini ada biru-biru nih. Ini namanya efek glitch. Kalau di Photoshop bisa di triknya itu dengan menggeser channel. Good job. Dari Duduo 10. Wah, tanda tangannya agak sebenarnya terlalu besar sih, kekecilan. Agak sedikit aja biar lebih manis ya. Jadi bukan menjadi pokok dari karyanya. Challenge mewarnai render line art. Wah, gambar pertama di tahun ini kan lagi art block. Nah, bagus kan? Ada challenge ini jadi gak art block lagi. Nah, memang nanti akan ada challenge lagi. Tunggu, tenang aja. Mungkin challenge ini gak ada hadiahnya ya, tapi paling nggak semoga dengan review ini kalian jadi lebih senang ya karena saya review. Sebenarnya challenge ini cukup sulit sih, menurut saya cukup sulit. Nggak semua umat gambar bisa download filenya karena filenya PSD, dan nggak semua umat gambar itu bisa digital. Tapi nanti pasti akan ada challenge yang tidak digital, tenang saja, pasti ada. Ini cukup bagus, good job, mantap. Dari Duduo 10, tetap semangat. Art block nggak apa-apa, yang penting terus bergerak, istirahat dulu, misalnya kalau capek. Pokoknya terus berkarya. Bapak Buaya mewarnai dengan selection tool. Wah, nggak apa-apa. Ini teknik mewarnai yang gaya-gaya cel shading. Jadi ini gaya-gaya anime gitu ya, cel shading dengan teknik ala-ala manga style, anime style. Sebenarnya ini akan lebih bagus kalau ada highlightnya ya. Pasti akan lebih keren. Selanjutnya, wih, warna-warni. Ini warnanya bagus banget deh. Dari Bambang 04. Bang ikut challenge-nya mumpung super gabut. By the way, ini Linda. Ini Linda. Namanya Linda atau gimana? Atau Bambang ini aslinya namanya Linda? Atau ini namanya Linda? Tapi ini cukup bagus ngerendernya. Cukup dari modal garis yang saya berikan dikembangkan cukup jauh ya, dan stylenya ini warna-warnanya cukup berani sebenarnya. Gak gampang untuk mencapai apa ya, untuk mencari warna-warna seperti ini, untuk kayak berani ya. Kadang-kadang kalau masih belajar itu kita suka takut warna ini cocok gak ya, warna ini pas gak ya gitu. Tapi Bambang ini dengan beraninya mencampurkan warna, tabrak-tabrakin, dan ternyata cocok juga. Jadi memang umat gambar itu kalau gambar harus berani sih. Kita harus berani. Salah gak apa-apa, hajar terus. Nanti kita pasti akan nemu jalannya kok. Good job, warnanya bagus. Dari AG4951 rendering challenge. Wah, ini ngerendernya rambutnya dibuat agak keluar ya. Mungkin karena menurut saya waktunya ini buru-buru, jadi rambutnya itu gak sempat di finishing satu-satu. Ini rendernya cukup bagus walaupun pakai brush basic ya. Ini pasti pakai brush basic dan cukup bagus, cukup berhasil untuk memunculkan warnanya, dan warnanya unik banget. Karena skin tone-nya kalau kalian perhatikan nih, skin tone-nya itu pakai warna abu-abu. Skin tone-nya ini pakai warna abu-abu, dan itu warna yang sangat sulit untuk dijadikan skin tone, dan AG ini cukup berani untuk pakai warna-warna yang berbeda. Mantap. Satria render. Wah, gak ada keterangannya apa ya, gak apa-apa. Wah, ini ngerendernya pakai brush unik nih. Brushnya kayak cakaran Wolverine ya, dicakar-cakar. Ini brush yang unik juga ya brushnya ya, kayak cakaran Wolverine, jadi kayak sketchy gitu. Tapi bagus sih. Rendernya kayak komik-komik. Saya mengingatkan render kayak gini, kayak saya ingat jadi kayak komik-komik Indonesia zaman-zaman apa ya? Zaman-zaman majalah Hai zaman dulu kala gitu. Kayak cover-cover majalah gitu. Warnanya tuh warna-warna hangat kulitnya. Atau majalah-majalah silat gitu ya. Apa Tapak Sakti gitu. Warna-warnanya itu kayak gini nih. Warna-warna itu kulit itu warnanya kuning ngejreng gitu. Oke, keren. Lanjutkan. Wah, rambutnya hijau-hijau. Ini pakai HP atau pakai apa? Ini gaya-gayanya sama seperti tadi, gaya-gaya anime, tapi ada sedikit penggunaan brush smooth. Tapi mungkin karena buru-buru jadi nggak sempet dihalusin lagi ya. Ini kan garis-garis apa ya? Jadi challenge-nya itu seperti ini. Jadi ini saya ngasih garisnya tuh kayak gini. Memang garisnya tuh memang berantakan karena challenge nggak mungkin dikasih gampang dong, agak sulit-sulit dikit terus kalian mengembangkannya dan terus produktif, dan mungkin memang masih baru belajar, dan ini sudah cukup bagus banget. Tapi mungkin lain kali perlu dikembangkan coba lebih dirapikan lagi nanti ininya. Apa tuh garis-garis itu, soalnya ini kan garis-garis ngasal ya yang saya buat untuk challenge. Tapi good job, keren. Dari Romli
Sorry kalau lebih bagus dari contoh. Iya, ini bagus banget. Tapi ini cukup oke ngewarnainya. Pakai brush smooth ya. Tapi saran saya, hati-hati dengan bagian pipi sama bagian mata bagian bawah. Kenapa? Terutama untuk karakter perempuan. Karakter perempuan, kalau misalnya dia terlalu gelap bagian sini, ini jadi kayak orang tua. Bagian pipinya digelapin, jadinya terlalu kayak orang tua. Jadi kalau karakter perempuan, mendingan kalau mau cantik itu tuh halus aja nggak apa-apa. Bagian sininya nih, halus aja, mulus aja, nggak usah dikasih lekuk-lekukan. Apalagi bagian sini nih, sini sama bagian sini nih jangan ada. Kalau bisa, halus saja pokoknya. Nanti itu akan membuat mukanya itu terlihat lebih muda gitu, lebih round gitu. Jadi so far teknik pewarnanya cukup bagus, cuma mungkin lain kali lebih hati-hati dengan area-area yang membuat karakter itu jadi lebih tua. Ini karena matanya ini bagian sini sama bagian sini nih jadi karakternya jadi kayak ibu-ibu. Tapi mungkin jangan-jangan emang King's Art ini memang bikin ibu-ibu jangan-jangan ya. Semangat! Chororo Gunzo, Clips Zero Paint, Selection Tool dan lain-lain finish. Wah mantep. Wah ini matanya agak diubah dikit ya, garisnya dihalusin. Cukup unik stylenya, dan brushnya pakai brush custom nih, cukup oke. Brushnya pakai brush custom biar rambutnya kelihatan satu-satu. Bagus. Mungkin bibirnya perlu dikit lebih merah-merah dikit ya, sama pipinya di sini lebih blushing gitu, biar lebih mantep, biar lebih cantik. Gitu. Tapi so far udah oke. Tanda tangannya agak kegedean sedikit, kecilin aja dikit, atau tanda tangannya lebih menyatu, mungkin jadi tato gitu, jadi apa, jadi anting ya, atau jadi bando, atau ada di matanya gitu. Kalian bisa melakukan itu sebenarnya untuk mencegah dicolong AI atau dicolong orang. Tapi apakah masih bisa dihilangin? Ya bisa aja sih. Cuma AI saya belum bisa komentar banyak karena cukup kompleks itu ya. Kedepan dunia ilustrasi akan gimana saya juga belum tahu. Anit _DS rendering challenge. Wah ini rambutnya warnanya unik ya, agak ungu-ungu dikit bagian sininya. Ini udah cukup bagus karena secara pencahayaan sudah cukup paham cahaya dari mana, gelapnya di mana, udah bagus. Jadi saya sebenarnya udah ngasih contoh juga sebenarnya kan cara ngewarnanya, tapi kasar memang. Saya sengaja memang kasar biar kalian bisa ngembangin sendiri, dan kalian bisa, kalau misalnya kalian baru belajar tuh kayak kalau mau dihalusin ya halusin aja, tapi basicnya tuh seperti ini gitu. Saya pengen kalian juga sambil belajar juga. So far tanda tangannya udah ada, oke. Play. Wah, ada rambutnya warna pink juga. Mantap. Keren. Lanjutkan. King's Art nemu ilmu baru. Wah, dibikin lagi. Wah, langsung dihalusin, baru dikritik langsung. Cepet banget ya si King's Art ini. Strippy rendering challenge, rendering final by Strippy. Wah, ini gaya-gayanya garisnya ditebelin. Ini garisnya unik juga nih. Ini kayaknya pakai garisnya ini pakai Medibank jangan-jangan. Ini karakter ini Medibank bukannya? Coba Strippy, apakah kamu pakai Medibank atau pakai Procreate nih? Tapi ini pasti mobile, bukan pakai Photoshop menurut saya. Tapi bisa aja saya salah sih. Tapi menurut saya ini karakternya di Strippy ini punya karakter yang garisnya tebel-tebel, agak komikal sedikit ya. Komiknya itu gaya-gaya Amerika Barat gitu. Tapi cukup oke, ini keren. Dijadikan kaos bagus. Lanjutkan.